Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan menceritakan kisah tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita menceritakan kisah ini, jangan lupa di subscribe, like, komen dan share konten ini. Kisah tentang pembagian harta oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Abu Nuaim di dalam kitab Al-Hilyah dari Maimun bin Mihran. Katanya, telah datang kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu harta sejumlah 22.000 dinar ketika dia berada dalam suatu majlis. Maka ia tidak bangkit dari majlis itu sampai selesai membagi-bagikan uang itu. Dari Nafi' bahawa Muawiyah radhiyallahu anhu telah mengirim 100.000 dirham kepada Ibnu Umar. Abdullah bin Umar belum genap setahun, namun hanya tersisa sedikit harta yang tinggal padanya setelah dibagi-bagikan. Dari Ayub bin Wa'il al-Rasibi katanya, aku telah sampai di Madinah dan seorang lelaki yang bertetangga dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhu memberitahuku bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah menerima uang 4.000 dirham dari Muawiyah, 4.000 dirham dari orang lain, 2.000 dirham dari orang lainnya berserta satu kain selimut. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu pergi ke pasar untuk membeli pakan bagi untanya seharga 1 dirham dengan cara utang. Oleh kerana aku mengetahui harta yang datang kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu, aku pun bertanya kepada budak perempuannya mengenai harta-harta itu. Sesungguhnya aku ingin bertanya kepadamu mengenai sesuatu dan aku ingin kamu berbicara jujur mengenainya. Bukankah telah datang kepada tuanmu Abu Abdurrahman Ibnu Umar 4.000 dirham dari Muawiyah, 4.000 dirham dari orang lain dan 2.000 dirham dari orang lain lagi berserta sehelai kain selimut? Budak perempuan itu berkata, ya. Aku pun berkata, lalu mengapa aku melihat ia membeli pakan seharga 1 dirham secara utang? Budak perempuan itu berkata lagi, setelah ia Ibnu Umar menerima harta itu, ia tidak dapat tidur sehingga membagi-bagikan semua harta itu. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengambil kain selimut itu dan meletakkannya di atas punggungnya. Kemudian pergi dan menyedekahkannya. Lalu dia kembali lagi. Maka aku pun berkata, wahai para pedagang sekalian, apakah yang kalian lakukan dengan dunia ini? Sedangkan semalam Ibnu Umar telah menerima 10.000 dirham dengan sah, dan pada hari ini ia membeli pakan untuk untanya seharga 1 dirham secara utang. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari Nafi' katanya, telah datang kepada Ibnu Umar uang yang berjumlah lebih dari 20.000 dirham. Maka beliau tidak bangkit dari majlisnya sehingga membagi-bagikan semua uang itu kepada orang banyak. Ia terus membagi-bagikannya sehingga semua uang yang ada padanya itu habis. Kemudian datang beberapa orang yang biasa ia beri harta, lalu ia meminjam dari beberapa orang yang biasa ia beri itu dan mereka pun memberinya. Maimun berkata, seseorang berkata mengenai Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia seorang bakhil. Demi Allah, orang yang mengatakan demikian adalah keliru. Ia tidak pernah bakhil terhadap sesuatu yang memberikan manfaat kepadanya. Dilanjutkan kisah tentang pembagian harta oleh Al-Asad bin Qais radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Abu Ishaq katanya, seorang lelaki dari Kindah telah berutang denganku. Aku sering pulang pergi menemuinya pada waktu sahur. Pada suatu hari waktu salat fajar keburu mendahuluiku di Masjid Al-Asad bin Qais, sehingga aku pun mengerjakan salat di sana. Ketika imam selesai memberi salam, dia meletakkan di hadapan setiap orang yang salat itu sepasang pakaian, sandal dan uang 500 dirham. Aku pun berkata, sesungguhnya aku bukanlah dari kalangan ahli masjid ini. Aku pun bertanya mengenai harta benda yang diletakkan di hadapan setiap orang itu. Apakah semua ini? Mereka menjawab, Al-Asad bin Qais baru saja kembali dari Makkah. Al-Haisami berkata bahawa dalam sanadnya terdapat
Abu Israel Al-Mula'i. Dia adalah orang yang masih diperselisihkan kedudukannya, sedangkan para perawinya lainnya adalah rawi-rawi sahih. Dilanjutkan kisah pembagian harta oleh Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari Ummu Zarrah, katanya, Aisyah radhiyallahu anha telah menerima 100.000 dirham. Ia kemudian membagi-bagikannya, padahal waktu itu ia sedang puasa. Aku pun berkata kepadanya, dapatkah engkau memilih daging dengan 1 dirham untuk buka puasa nanti, jika engkau membagi-bagikan semua uang itu? Aisyah menjawab, jika kamu tadi mengingatku, pasti aku telah menyimpan sedikit uang itu untuk membeli daging. Dilanjutkan kisah pembagian harta oleh Ummul Mukminin Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dengan sanad yang sahih dari Muhammad bin Sirin bahawa Umar telah mengirim sekarung uang dirham kepada Saudah radhiyallahu anha. Saudah radhiyallahu anha bertanya kepada orang-orang yang mengirim uang itu, apakah ini? Mereka menjawab, uang-uang dirham. Saudah radhiyallahu anha berkata, kok dimasukkan ke dalam sebuah karung seperti buah kurma saja? Kemudian Saudah radhiyallahu anha pun membagi-bagikan uang itu. Dilanjutkan kisah pembagian harta oleh Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari Barrah binti Rafi', katanya, ketika harta-harta dari Baitul Mal dikeluarkan untuk dibagi-bagikan, Umar radhiyallahu anhu mengirim sejumlah harta kepada Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha yang menjadi haknya. Ketika harta itu dimasukkan ke dalam rumah Zainab radhiyallahu anha, ia berkata, semoga Allah mengampuni Umar. Saudara-saudaraku yang lain lebih kuat untuk membagi-bagikan harta ini daripada aku. Orang-orang yang mengirim harta itu berkata kepada Zainab radhiyallahu anha, semua harta ini milikmu. Zainab radhiyallahu anha berkata, subhanallah. Ia pun menutupi dirinya dengan sehelai kain sambil berkata, letakkanlah harta itu dan tutupilah dengan kain. Kemudian Zainab radhiyallahu anha berkata kepadaku, letakkanlah tanganmu ke dalam harta dan genggamlah segenggaman tangan, lalu antarkan kepada Bani Fulan dan Bani Fulan yang merupakan kerabatnya dan anak-anak yatim. Zainab pun membagi-bagikannya hingga harta itu hanya tinggal sedikit di bawah kain. Barah pun berkata kepada Zainab, semoga Allah mengampuni engkau wahai Ummul Mukminin. Demi Allah kami juga mempunyai hak atas pembagian ini. Zainab radhiyallahu anha pun berkata kepada Barrah, apa yang ada di bawah kain penutup itu adalah milikmu. Kata Barrah, kami dapati 85 dirham di bawah kain penutup ini. Kemudian Zainab radhiyallahu anha pun mengangkat tangannya ke atas langit sambil berdoa, ya Allah, jangan sampai pemberian Umar radhiyallahu anhu datang lagi kepadaku selepas tahun ini. Lalu Zainab radhiyallahu anha pun meninggal dunia sebelum kedatangan tahun berikutnya. Dalam riwayat Ibnu Sa'ad juga dari Muhammad bin Ka'ab, katanya, Zainab radhiyallahu anha telah ditetapkan memperoleh bagian harta dari Baitul Mal sebanyak 12.000 dirham. Namun ia tidak pernah mengambilnya kecuali pada 1 tahun saja. Ia berdoa, ya Allah, jangan sampai harta ini datang kepadaku pada tahun yang akan datang, karena itu merupakan satu fitnah atas diriku. Setelah menerima harta itu, ia pun membagi-bagikannya di kalangan kerabatnya dan orang-orang yang memerlukan. Berita mengenai keengganan Zainab untuk menerima harta itu sampai kepada Umar radhiyallahu anhu. Lalu beliau berkata, ia adalah seorang wanita yang menghendaki kebaikan dengan pembagian harta itu. Umar radhiyallahu anhu pun bangun dan mengirimkan salam kepada Zainab radhiyallahu anha dengan pesan, telah sampai kepadaku mengenai harta yang kau bagi-bagikan, maka aku kirim lagi 1.000 dirham agar engkau menyimpannya. Maka Zainab pun membagi-bagikan uang itu sebagaimana yang telah dilakukannya. Dilanjutkan kisah tentang pembagian harta yang ditetapkan untuk anak-anak kecil. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad, Abu Ubaid dan Ibnu As-Sakir dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya, beberapa orang pedagang telah datang dan tinggal di masjid. Maka Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Abdurrahman bin Auf,
Maukah kamu menjaga mereka pada malam ini untuk menghindari pencurian? Kemudian keduanya menghabiskan malam itu dengan menjaga para pedagang itu dari ancaman para pencuri dan mengerjakan solat sebanyak yang Allah tetapkan bagi keduanya. Tiba-tiba Umar radhiyallahu anhu mendengar suara tangisan bayi. Umar radhiyallahu anhu pun pergi ke arah suara bayi itu, maka Umar berkata kepada ibu bayi itu, "Takutlah kepada Allah dan berlaku baiklah terhadap bayimu." Kemudian Umar radhiyallahu anhu kembali ke tempatnya semula. Tetapi sekali lagi ia mendengar tangisan bayi itu lalu kembali ke rumah itu. Ia pun berkata kepada ibu bayi itu sebagaimana yang telah dikatakan, kemudian kembali ke tempatnya. Pada akhir malam itu sekali lagi ia mendengar suara tangisan bayi itu, lalu ia menuju ke arah rumah itu dan berkata kepada ibu bayi, "Celakalah kamu. Sesungguhnya aku berpendapat bahwa kamu adalah seorang ibu yang tidak baik. Aku tidak melihat bayimu dalam keadaan tenang sejak semalam." Ibu bayi itu pun berkata, "Hai Abdullah, kamu telah membuatku jemu sejak semalam. Sesungguhnya aku mau berhenti dari menyusuinya dan menyapinya, tetapi ia menolak." Umar pun bertanya, "Mengapa demikian?" Wanita itu berkata, "Karena sesungguhnya Umar tidak menetapkan uang tunjangan kecuali untuk bayi-bayi yang telah disapi." Umar radhiyallahu anhu pun bertanya kepada wanita itu, "Berapakah umurnya?" Wanita itu berkata, "Sekian bulan." Umar radhiyallahu anhu berkata, "Celaka kamu, janganlah kamu terburu-buru menyapihnya." Kemudian Umar radhiyallahu anhu mengajarkan solat fajar. Orang banyak tidak dapat mendengar bacanya dengan jelas disebabkan tangisan Umar radhiyallahu anhu. Ketika ia selesai memberi salam tanda selesai salat, ia pun berkata, "Celakalah Umar, berapa banyak anak-anak muslimin yang telah dia bunuh." Kemudian ia memerintahkan seorang penyeru agar berseru, "Ingatlah, janganlah kalian tergesa-gesa menyapih bayi kalian, kerana kami akan menetapkan uang tunjangan untuk setiap bayi yang baru dilahirkan dalam agama Islam." Kemudian perintah tersebut diberitahukan kepada semua pelosok. Alhamdulillah, itulah kisah tentang pembagian harta oleh para sahabat Rasulullah SAW dan anak-anak. Semoga menjadi pelajaran berharga bagi kita. Kita tutup dengan doa, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.